Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera dari Tuhan Allah kita, itulah yang melampaui segala akal dan pikiranmu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu hari ini terambil dari Filipi. Pasal yang pertama ayatnya yang ketiga sampai yang ke-11, demikian firman Tuhan. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang, sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Demikian firman Tuhan. Salam, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi minggu hari ini, pada minggu Advent yang kedua, di mana kita mempersiapkan diri kita menanti kedatangan Juru Selamat, yaitu Mesias, Tuhan Yesus Kristus di dalam hidup kita. Di mana sebentar lagi kita akan memperingati hari Natal, yaitu memperingati hari kelahiran Juru Selamat, memperingati Mesias, yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dan pada minggu Advent kedua ini mengambil tema memilih apa yang baik menjelang hari Kristus. Banyak hal yang baik dalam hidup kita, tetapi ada yang lebih baik lagi. Bagaimana kita untuk dapat memilih hal yang lebih baik itu untuk menjelang hari Kristus, supaya kita semua umat beriman dapat menyambut Dia di dalam sukacita, menyambut Dia di dalam kerendahan hati, dan membuat Yesus lahir di dalam hati kita dan di dalam keluarga kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dari firman Tuhan ini kita dapat belajar. Dari Paulus kita dapat belajar banyak hal, yaitu di mana firman Tuhan yang menyapa kita minggu saat ini merupakan suatu surat pastoral dari seorang yang terpenjara oleh karena berita Injil, yaitu Rasul Paulus. Dia terpenjara oleh karena berita Injil, tetapi sekalipun dia di dalam penjara, itu tidak membuat dia surut di dalam pemberitaan Injil, tetapi dia semakin semangat di dalam memberitakan berita Injil sekalipun dia ada di penjara. Dan yang seharusnya Bapak Ibu, orang yang terpenjara adalah orang yang harus kita berikan semangat, orang yang harus kita hibur. Malah sebaliknya, dia yang terpenjara, Paulus yang terpenjara, yang memberikan penghiburan dan memberikan semangat kepada jemaat Filipi. Sungguh luar biasa Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi penjara tidak mematahkan semangat dia, tidak mematahkan semangat Rasul Paulus untuk tetap memberitakan Injil. Dari sini kita dapat belajar bahwa penderitaan, persoalan, pergumulan hidup yang kamu rasakan, yang kamu hadapi, yang kita hadapi pada saat ini di dalam kehidupan kita, biarlah kiranya itu
menyurutkan semangat kita untuk memberitakan Injil. Tetapi mari lebih semangat lagi memberitakan Injil. Karena Tuhan akan senantiasa bersama dengan kita dan yang akan memberikan kita penghiburan. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di sini dikatakan bahwa Paulus bersuka cita. Bahkan Paulus juga mendoakan jemaat di Filipi. Ada apa? Ternyata Bapak Ibu, sebagai seorang rasul, Paulus yang telah meninggalkan jemaat Filipi oleh karena dia terpenjara, jemaat Filipi juga tidak surut di dalam memahami tentang Injil kebenaran tersebut. Semangat mereka selalu berapi-api untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Sekalipun pemimpin mereka ataupun yang memberitakan kabar sukacita ke tengah-tengah jemaat tersebut, yaitu Rasul Paulus, sedang ada di dalam penjara, tetapi mereka tetap bertumbuh di dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bukan menjadi mereka mundur dari iman mereka. Bukan berarti mereka meninggalkan iman mereka karena pemimpin mereka yaitu Rasul Paulus terpenjara. Tetapi mereka tetap bertumbuh di dalam iman. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, inilah yang membuat Rasul Paulus semakin bersemangat. Dan dia mengatakan bahwa dia bersuka cita dan dia mengucap syukur akan hal itu. Bapak Ibu, bicara tentang sukacita, ini merupakan suatu ciri khas daripada orang Kristen. Bahkan Paulus juga mengatakan di dalam Filipi 4 ayat 4 demikian dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Mari kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Sehingga apapun yang kita hadapi, penderitaan sekalipun, mari kita pakai itu menjadi suatu hal yang sukacita. Dan kita imani bahwa di dalam penderitaan ini, di dalam kesusahan ini, Tuhan pasti merancangkan sesuatu hal yang baik di dalam hidupku. Sama seperti Paulus, itu yang dia imani di dalam hidupnya, sehingga dia mampu mengatakan bahwa bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Sekalipun dia terpenjara, sekalipun dia dianiaya, tetapi dia tetap bersukacita karena apa? Tidak menjadi kesia-siaan Bapak Ibu pengorbanannya di dalam pemberitaan Injil tersebut. Tuhan yang akan membalaskan sukacita kepada dia, sekalipun dia berada di dalam penderitaan, sekalipun dia terpenjara. Demikian juga dalam hidup kita Bapak Ibu. Pasti dalam hidup kita pergumulan silih berganti kita hadapi. Tetapi jangan itu menyurutkan imanmu. Jangan itu menyurutkan semangatmu untuk datang kepada Tuhan. Tetapi mari semakin semangat lagi, mari tak bersuka cita mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Inilah yang pertama yang dapat kita persiapkan apa yang baik untuk menjelang hari Kristus, yaitu supaya kita tetap bersuka cita menyambut hari Tuhan. Dan yang kedua Bapak Ibu, di sini dapat kita lihat suatu persekutuan yang harmonis daripada jemaat Filipi, di mana mereka saling bahu-membahu, saling tolong-menolong, saling menopang di tengah-tengah jemaat tersebut. Oleh karena itu, dikatakan di ayat 5, aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Persekutuan di dalam berita Injil. Mereka selalu bersekutu. Mereka selalu bersama-sama hidup harmonis, mengimani Kristus Yesus di tengah-tengah persekutuan mereka. Terjalin suatu hal yang sukacita di dalam kehidupan mereka. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, persekutuan orang Kristen sesungguhnya tidak hanya terlihat melalui persekutuan, ya. Ataupun bukan hanya sebatas kebaktian saja, bukan hanya sebatas mengikuti pertanyaan saja, ataupun PA-PA di lembaga-lembaga, tetapi bagaimana setiap orang merasa bahwa dirinya merupakan bahagian dari Kristus,
merupakan bahagian dari gereja tersebut, itu baru dikatakan persekutuan. Berarti di sini dapat dikatakan bukan hanya sebatas hadir beribadah, bukan hanya sebatas hadir di dalam kebaktian minggu. Tapi bagaimana setiap jemaat itu merasakan bahwa aku adalah bagian dari gereja ini. Sehingga di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita, ada rasa untuk membangun, ada rasa memiliki, memberikan masukan yang positif di tengah-tengah pelayanan di gereja. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi apa yang terjadi pada saat ini? Sering kita jumpai di tengah-tengah gereja, para jemaat ataupun para parhalado mengatakan bahwa biarlah mereka lah di situ, biarlah hanya parhalado itulah di situ, kami tidak dibutuhkan gitu. Hal yang demikian perlu kita hapus dari pemikiran kita. Tetapi mari memberikan sumbangsi yang positif di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah persekutuan kita. Ya. Bahkan tidak jarang kita jumpai dari tengah-tengah kita juga yang merasa bahwa dia hanya melihat kesalahan temannya. Dia hanya mengkritik pelayanan temannya. Tetapi ketika dia diberikan pelayanan, apakah dia mampu? Hal ini juga dapat merusak persekutuan tersebut. Ya. Banyak orang yang taunya hanya mengkritik, tapi ketika dia dikritik, dia langsung tidak aktif lagi. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, jadilah umat, jadilah jemaat yang selalu rindu di dalam persekutuan tersebut dan selalu merasakan bahwa aku juga bahagian dari gereja ini. Ketika ada kekurangan di tengah-tengah gereja ini, itu juga merupakan suatu kekuranganku. Ketika ada kekurangan di antara jemaat, kekurangan di antara parhalado, itu juga kekurangan kami. Mari kita bersama-sama membangun persekutuan yang harmonis. Mari kita bersama-sama saling menopang, saling mendukung untuk persekutuan yang baik tersebut. Seperti jemaat Filipi. Mereka sama-sama merasakan bahwa aku adalah bagian dari Kristus. Aku bagian dari jemaat ini. Jadi kita juga harus merasakan bahwa dalam hidup kita, aku adalah bagian dari tubuh Kristus. Dan aku juga harus ikut membangun persekutuan yang harmonis di tengah-tengah gereja ini. Itu yang kedua Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Yang ketiga, di sini dapat kita lihat bahwa buah dari keharmonisan tersebut, buah dari persekutuan tersebut, buah dari iman percaya tersebut dikatakan bahwa mereka akan memiliki kasih yang sangat melimpah. Dikatakan, dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Berarti Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di sini yang mau dikatakan oleh Paulus bahwa dia memiliki harapan dari tengah-tengah jemaat tersebut supaya mereka tetap melakukan kasih di dalam setiap kehidupan mereka. Bukan hanya di dalam persekutuan, tetapi di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita berbuah kebenaran di dalam hidup kita dan di tengah-tengah gereja. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bersukacita dengan orang yang bersukacita. Mari kita bersedih dengan orang yang bersedih. Ya, jangan menjadi SMS, Bapak Ibu. Tahu SMS? Senang melihat orang susah, susah melihat orang sedih. Ya, ketika temannya tertimpa tangga, ataupun ketika temannya mengalami pergumulan ataupun musibah,
dia merasa senang. Atau ketika orang ataupun temannya merasa senang, dia merasa susah. Ya. Ketika bertambah berkat di tengah-tengah keluarga ataupun keluarga temannya, dia merasa susah di dalam hidupnya. Jangan demikian Bapak Ibu. Tetapi mari bersama-sama bersukacita bersama dengan orang Kristen. Bersama di dalam kehidupan persekutuan tersebut. Itulah ciri khas orang Kristen. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tetaplah mengucap syukur dalam hidup kita apapun yang terjadi. Ya, apapun yang kamu dapatkan saat ini, baik suka maupun duka, tetaplah bersyukur. Suatu ketika ada seorang keluarga miskin yang dimana mereka dapat dikatakan tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan hidup mereka. Bahkan untuk makan pun sangat susah. Lalu suatu ketika keluarga tersebut pergi memohon pertolongan kepada tetangganya. Dan mereka meminta beras kepada tetangganya. Hanya untuk makan satu kali saja. Lalu tetangganya dengan hati yang terbuka memberikan beras 1 kilo kepada keluarga tersebut. Begitu mereka mendapatkan beras tersebut, keluarga tersebut sangat bersuka cita oleh karena berkat yang mereka terima tersebut. Mereka merasakan bahwa Tuhan masih mengasihi mereka. Tuhan masih memberikan kesempatan bagi mereka untuk hidup. Tuhan telah mengirimkan tetangga yang baik bagi mereka untuk memberikan 1 kilo beras untuk mereka dapat melanjutkan kehidupan mereka. Ya kan? Mereka bersyukur atas itu semua. Mereka dapat berkat 1 kilo beras dan mereka sangat bersuka cita di sana. Dan ada juga di sana orang kaya yang memiliki 10 mobil truk, yang dimana orang kaya tersebut sebagai pengusaha. Lalu suatu ketika, salah satu truknya mengalami kecelakaan dan truk tersebut masuk ke jurang. Lalu si orang kaya tersebut sangat bersedih, sangat menderita oleh karena kecelakaan yang dialami oleh satu truk tersebut dan telah masuk ke dalam jurang. Ya, dia sangat bersedih. Padahal dia masih mempunyai 9 truk lagi. Ya kan, kekecewaan yang selalu berdiam di dalam hatinya oleh karena kehilangan satu truk tersebut. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang kita lihat daripada ilustrasi tersebut? Kita dapat melihat antara orang miskin dan orang kaya tersebut, yang dimana orang miskin tersebut hanya mendapat berkat 1 kilo beras, dia sudah sungguh bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena 1 kilo beras tersebut, dia dan keluarganya dapat makan, dapat melanjutkan kehidupannya. Sedangkan orang kaya tersebut, bagaimana? Tidak ada rasa syukurnya. Ketika dia sudah kehilangan 1 truk, dia sangat bersedih, dia sangat kecewa dan tidak bersyukur. Padahal masih ada 9 lagi truk. Ya kan? Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, demikian juga dalam kehidupan kita ini. Kita sering kecewa, kita sering bersedih, yang membuat kita menjauh dari Tuhan. Tapi hari ini dikatakan, apa yang baik yang harus kita lakukan di dalam menyambut kehadiran Kristus? Tetaplah bersyukur dalam segala hal Bapak Ibu. Ya, sekalipun penderitaan yang kamu alami, sekalipun kekecewaan yang kamu alami, tetapi tetaplah bersyukur di baliknya. Karena apa? Tuhan pasti akan mendatangkan sukacita di dalam kehidupanmu. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Mari kita persiapkan hati kita di dalam menyambut kedatangan Mesias. Di dalam Minggu Advent kedua ini, kita diajak, mari kita seperti Paulus. Yang pertama, hendaknya lah sebagai orang beriman, kita saling mendoakan. Mendoakan sesama kita dan tetap bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua, tetaplah bersukacita di dalam hidupmu, apapun yang terjadi. Ya, apapun yang terjadi, tetaplah bersukacita. Karena itu adalah ciri khas daripada orang Kristen. Yang ketiga, mari kita membentuk persekutuan yang harmonis. Dan mari kita rasakan bahwa aku adalah bahagian dari tubuh Kristus. Berikan hal-hal yang positif untuk kemajuan pemberitaan Injil di tengah-tengah dunia ini maupun di tengah-tengah gereja. Dan yang keempat, Bapak Ibu, mari kita semakin melimpah di tengah-tengah dunia ini. Persiapkan hati dan mari kita lakukan yang terbaik di dalam menjelang Hari Kristus. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga buat firman kebenaran-Mu yang dapat kami dengarkan pada minggu hari ini dalam ibadah Minggu Advent kedua. Untuk kami mempersiapkan diri kami menyambut hari kedatangan-Mu. Bapa, kuatkan kami di dalam iman percaya, di dalam roh-Mu yang memberikan kami kekuatan untuk melakukan firman-Mu di dalam dunia ini. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Salam, selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.